huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi adalah isim domir. Isim domir itu artinya adalah kata ganti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim domir, ya, domair. Isim domir artinya kata ganti. Namun pada kesempatan ini baru 5 yang akan kita bahas dari isim domir, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Kita coba hafalkan, ya. Ana, saya. Anta, kamu. Kamunya untuk laki-laki. Anti, kamu. Kamunya untuk perempuan. Huwa, dia. Dianya untuk laki-laki. Kemudian yang kelima, hiya. Dia, dianya untuk perempuan. Baik, kita coba hafalkan. Ana, saya. Ana, saya. Sekali lagi. Ana, saya. Huwa, dia. Ingat, huwa, dianya untuk laki-laki, ya. Huwa, dia. Anta, kamu. Anta, kamu. Kamunya untuk laki-laki, ya. Kita isyaratkan jika laki-laki menggunakan tangan kanan, ya. Ini hanya untuk memudahkan menghafal saja. Hiya, dia. Hiya, dia. Hiya, dia. Dianya untuk perempuan. Anti, kamu. Anti, kamu. Kamunya untuk perempuan. Kita coba sekali lagi. Isyarat tangan kanan itu untuk laki-laki atau mudzakar, sedangkan yang tangan kiri itu untuk muannas atau yang perempuan, ya. Ana, saya. Kalau ana itu bisa mudzakar, bisa muannas, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana, saya. Huwa, dia. Anta, kamu. Hiya, dia perempuan. Anti, kamu perempuan. Baik. Sudah hafal isim domir yang 5, ya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Isim domir ini kita coba gunakan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah kalimat. Ana Hasan. Ana Hasan. Saya Hasan. Kalau diganti misalkan nama yang lain, Ana Syarif. Saya Syarif. Kalau diganti nama Ahmad, Ana Ahmad, dan seterusnya. Kalau perempuan sama, ya, menggunakan ana. Ana misalkan untuk nama perempuan misalkan Fatimah. Ana Fatimah. Kalau namanya Zulfa,
Ana Zulfa. Nah, dan sebagainya. Anta Faisal. Anta Faisal. Kamu Faisal. Anta Faisal. Kamu Faisal. Nama yang lain, yang laki-laki, ya bisa saja. Anta Ahmad. Kamu Ahmad. Anta Sulaiman. Kamu Sulaiman. Dan sebagainya. Anti Khadijah. Anti Khadijah. Anti Khadijah. Kamu Khadijah. Untuk nama perempuan. Selain Khadijah misalkan Fatimah. Anti Fatimah. Anti Aisyah. Dan sebagainya. Kemudian Huwa Ahmad. Dia Ahmad. Huwa Ahmad. Dia Ahmad. Nah, huwa untuk dia laki-laki ya. Huwa Ahmad. Huwa Faisal. Huwa Sulaiman dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian hiya Aisyah. Hiya Aisyah. Kalau diganti nama lain, hiya Fatimah. Hiya Zulfa dan sebagainya ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Anak bisa laki-laki, bisa perempuan. Sedangkan anta, kamunya untuk laki-laki. Anti, kamunya untuk perempuan. Sedangkan huwa artinya dia untuk laki-laki. Sedangkan hiya itu dia ya, dianya untuk perempuan. Nah, ini disandarkan, dikaitkan dengan nama seseorang. Bagaimana jika dikaitkan atau disandarkan, digabungkan dengan kedudukan seseorang atau profesi seseorang ya, kedudukan seseorang atau profesi seseorang. Misalkan saya seorang murid. Nah, saya seorang murid berarti ana tilmidun. Ana tilmidun. Saya seorang murid ya, atau saya murid. Bagaimana jika muridnya perempuan? Kalau muridnya perempuan ditambahkan dengan tak marbutoh menjadi tilmizatun. Kalau muridnya perempuan, tilmizatun. Ana tilmizatun. Saya murid perempuan. Kalau murid perempuan. Kalau laki-laki tadi, ana tilmizun. Saya murid. Ya, muridnya laki-laki. Kemudian, anta. Anta tilmidun. Anta tilmidun. Kamu murid. Kamu seorang murid. Anta tilmidun. Nah, karena anta tadi kan kamunya untuk laki-laki ya, maka ini tilmidunnya juga menggunakan yang muzakkar ya, yang untuk laki-laki. Kemudian anti tilmizatun. Anti tilmizatun. Kamu seorang murid. Nah, muridnya perempuan karena anti tadi kan menunjukkan kamunya kamu perempuan. Jadi kalimat atau kata yang disandarkannya juga harus muannas ya, untuk perempuan. Ada tak marbutohnya. Cirinya adalah ada tak marbutohnya, yaitu tak yang bulat atau titiknya dua ya. Anti tilmizatu. Kamu seorang murid. Muridnya perempuan. Huwa ustazun. Ingat huwa tadi artinya dianya untuk laki-laki ya. Huwa ustazun. Dia seorang ustadz atau seorang guru ya. Dia
seorang ustadz atau seorang guru. Gurunya laki-laki. Kalau gurunya perempuan, hiya ustazatun. Hiya ustazatun. Dia seorang ustazah atau dia seorang guru perempuan, ya. Cirinya adalah ada tak marbutohnya, ustazatun. Kalau gurunya laki-laki, ustazun. Gurunya perempuan, ustazatun. Ustazah. Baik, ayat ahlamid. Paham tuh? Insyaallah kita pahami ya. Jika belum paham, silakan ulang-ulang kembali penjelasan ini. Bagaimana jika kita ingin menggabungkan isim domir kata ganti ini dengan benda, ya, misalkan kepemilikan. Kita ambil contoh. Kitabun. Ma makna kitab? Apa artinya kitab? Kitabun artinya buku. Kitabun artinya buku. Kalau misalkan kita mau menyebutkan buku saya. Kalau buku apa? Kitabun. Saya anak. Apakah kita kalau ingin menyebutkan buku saya kitabun anak? Nah, kita bisa menggunakan kata ganti, ya, domir ini. Nah, bagaimana kita ingin mengungkapkan buku saya, ya? Kita cukup menambahkan ya di belakangnya, ya. Kitabi buku saya, bukan kitab anak, tapi kitabi buku saya. Kitabi buku saya. Kalau kita mau menyebutkan buku kamu, kamunya adalah laki-laki. Jadi kita buka. Antak, kamunya laki-laki. Kita buka. Kitabi buku saya. Kita buka artinya buku kamu, kamunya laki-laki. Kalau bukumu, kamunya itu perempuan. Kita buki. Bukumu, kamunya ke perempuan. Kita buki. Kalau bukunya atau buku dianya ke laki-laki. Kita buhu.
buku dia atau bukunya, nya itu ke laki-laki. Kalau kita mau menyebutkan buku dia atau bukunya ke perempuan, berarti kita sebutkan kitabuha. Kitabuha, bukunya, nya ke perempuan. Ya, seperti itu. Kitabi, buku saya. Kitabuka, bukumu, munya ke laki-laki. Kitabuki, bukumu, munya ke perempuan. Kitabuhu, bukunya atau buku dia ke laki-laki. Kitabuha, bukunya atau buku dia ke perempuan, ya. Nah, seperti itu ya. Kita fokus ke isim domir yang ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Jika kita ganti kitabun, buku, kita ganti dengan nama. Nama bahasa Arabnya adalah ismun. Ismun. Ismun artinya nama. Ismun artinya nama. Ismun artinya nama. Kalau nama saya, ismi. Nama kamu, kamunya ke laki-laki. Ismuka. Kalau nama kamu, kamunya ke perempuan. Ismuki. Nama dia, namanya ke laki-laki. Ismuhu. Namanya, nya ke perempuan ya. Ismuha. Jadi seperti itu ya. Kalau kita pun diganti dengan ismun ya. Mungkin bisa Bapak tuliskan ya. Ini Bapak hapus. Ismi. Nama saya. Kemudian ismuka. Nama kamu, kamunya ke laki-laki. Kemudian ismuki. Nama kamu, kamunya ke perempuan. Ismuhu. Namanya atau nama dia, dianya ke laki-laki. Kemudian ismuha, namanya, nya ke perempuan ya. Seperti itu. Kalau diganti kata yang lain, misalkan sodikun. Sodikun itu artinya teman, teman laki-laki. Sedangkan teman perempuannya adalah sodikotun, teman perempuan. Sodikun, teman laki-laki. Sodikotun, teman perempuan. Kalau misalkan teman laki-laki saya, sodiki. Sodiki, ada ya-nya di belakangnya seperti ini. Sodiki disambung dengan kof ya. Kalau teman perempuan saya, sodikoti, di belakangnya ada ya-nya, tak marbutohnya diganti dengan tak taknis ya, tak yang terbuka ya. Sodikoti, teman perempuan saya.
Seperti itu ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini ya materi kita. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kita akan coba mengerjakan latihan 2. Latihan 2 yang ada di halaman 9 ya, di buku paket. Bisa kalian buka halaman 9, latihan 2. Huwa sodiki, dia teman laki-lakiku, koma, ismuhu, namanya, silahkan ditulis nama siapa saja, mau nama saudara, mau nama teman, atau nama siapapun ya. Ismuhu, namanya, silahkan diisi ya, menggunakan bahasa Indonesia atau Latin boleh, atau bisa juga menggunakan tulisan Arab ya. Bisa mencontoh yang ada di buku atau yang ada di penjelasan tadi, silahkan. Ismuhu, nah berarti ini namanya, nyanya ke, lihat domirnya, ismuhu, ismuhu, nah berarti ke laki-laki, berarti tulis nama laki-laki. Jangan sampai ismuhu tapi namanya ditulisnya nama perempuan, jangan, karena tidak sesuai ya, harus sesuai. Jika domirnya di situ laki-laki, tulis nama laki-laki. Jika domirnya di situ menunjukkan perempuan, seperti sini ismuha, maka tulis nama perempuan ya. Baik, kita ulangi. Nomor 1, huwa sodiki, dia teman laki-lakiku, koma, ismuhu, namanya, silakan ditulis nama teman laki-lakinya. Yang kedua, nuktoh itu maksudnya titik-titik, sodikoti itu artinya adalah teman perempuanku. Nah, titik-titik sebelumnya itu diisi isim domir ya. Isim domir apakah anak, apa anta, atau anti, atau huwa, atau hiya. Kita lihat kelanjutannya, ismuha, namanya. Ini nya di sini menunjukkan perempuan ya. Tadi juga sodikoti itu teman perempuanku, sudah jelas ya. Berarti kata gantinya yang tepat adalah hiya. Hiya yang menunjukkan perempuan. Berarti nomor 2 titik-titiknya diisi hiya. Ini seperti ini tulisannya. Hiya sodikoti, dia teman perempuanku. Ismuha, namanya, nah, silakan diisi nama perempuan siapa saja ya. Yang ketiga ya, lanjut ketiga, titik-titik atau nuktoh ustadi. Ustad itu artinya guru atau pak ustad ya, berarti kan laki-laki ya. Titik guruku, guru laki-lakiku atau ustadku. Nah, kita isi isim domirnya, yang lebih tepat adalah huwa ya, karena dianya huwa itu untuk laki-laki ya. Huwa ustadi, koma, ismuhu,
titik-titik namanya, titik-titik silakan ditulis namanya siapa ya. 2. Ustadi, dia guruku atau dia ustadku. Namanya ya, silakan ditulis nama guru laki-lakinya siapa. Saya paham tuh? Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Untuk nomor 4, nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini sebagai latihan ya. Silakan diisi ya, dan dikumpulkan ya. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ya melalui nomor kontak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.